Kenalin, namaku Jundi. Malam ini aku coba sharing beberapa pengalaman pribadiku. Mungkin nanti akan sedikit panjang dan mungkin nanti akan aku bagi menjadi 2 bagian ya kalau ada kesempatan lagi. Jadi bagian pertama aku akan menceritakan tentang pengalaman ketika aku tuh masih duduk di sekolah dasar. Tapi sebelum aku menceritakan kisah utama, aku mau menceritakan satu pengalaman. Ini adalah pengalaman pertama kali aku melihat jin yang menampakkan diri atau setan. Aku kurang ingat ya tahun berapa, tapi waktu itu aku kelas 4 SD atau 5, sekitar umur 9 atau 10 tahun. Oh ya, FYI, aku ini memang tipikalnya pelupa. Tapi untuk peristiwa-peristiwa penting atau hal itu aku anggap penting, aku ingat detailnya. Jadi salah satu kejadian ini itu benar-benar sangat membekas sekali. Aku bahkan ingat harinya. Kejadiannya di hari Minggu setelah sholat subuh. Jadi aku dan teman-teman desaku itu biasanya setiap hari Minggu kita tuh sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu kita setelah sholat subuh kita jalan-jalan semacam olahraga ya, isinya anak-anak kecil semua, cewek dan cowok. Tapi subuh itu ternyata tak satu pun temanku yang pergi ke masjid. Jadi cuman aku doang. Habis subuh, habis selesai sholat, aku pakai sepeda milik adikku, coba mendatangi rumah teman-temanku. Satu persatu aku datengin. Aku ketuk pintu rumah mereka, coba bangunin dan coba ngajak mereka untuk jalan-jalan pagi. Apesnya gak satu pun nih temanku yang bangun. Jadi setelah sudah aku coba berkali-kali bangunin beberapa dari mereka, gak ada yang bangun. Aku mutusin untuk keliling komplek daerahku. Jadi seperti satu RT gitu. Dari perempatan ke perempatan yang lain, sampai aku akhirnya memutuskan untuk beristirahat di pos penjagaan. Itu tempatnya di samping desa ya, atau depan desa. Di pos penjagaan itu ada patung pejuang. Lalu pos penjagaan itu terbuat dari bambu ya, kalau di desaku namanya cakro. Aku istirahat di cakro, sepeda aku taruh, aku rebahan sebentar. Oh iya, di samping desa itu ada tanggul, jadi ada sungai yang alirannya tembus ke Bengawan Solo. Samping kanan kiri sungai itu ada tanggulnya. Tanggulnya juga dipakai sebagai jalan alternatif, bukan jalan utama, jadi jalannya rusak. Sepanjang jalan tanggul itu juga isinya pohon-pohonan yang sangat rimbun. Jadi tanggul itu hanya digunakan di siang hari. Jarang sekali warga daerah sekitar yang make tanggul itu di malam hari karena benar-benar gelap sekali. Jadi jarak tanggul dan cakro tempat aku rebahan itu sekitar 20 meter. Jadi lumayan dekat. Pas aku baru rebahan, tiduran sebentar, tiba-tiba aku dengar suara seperti batu dan batu yang beradu. Jadi suaranya tuh kayak cetak, cetak, cetak. Keras banget, lumayan keras, sampai aku terbangun. Lalu aku coba melihat sekitar kan. Dan pandanganku fokus pada sesosok. Aku seperti melihat sesosok putih, compang-camping ya itu, jadi kayak terlihat sebagian saja, compang-camping. Aku lihat sosok putih itu lumayan lama karena aku coba memastikan yang aku lihat itu benar-benar sesosok atau hanya kain atau karung yang sengaja dibuang. Karena kan itu deket sawah ya, biasanya emang ada karung-karung putih yang ditaruh di sawah-sawah. Tapi anehnya
Di penglihatanku, karung putih itu memiliki kepala. Dan dia itu memiliki rambut yang lumayan panjang. Sebagian rambutnya itu beruban. Yang lebih membuat aku takut karena kepalanya tuh tengkorak. Aku kucek-kucek mata, aku coba pastiin itu tuh apa. Aku belum yakin 100% kalau itu penampakan setan. Tapi tiba-tiba suara cetak-cetak itu muncul lagi. Dan ternyata itu bukan dari batu yang beradu, tapi itu adalah mulut sesosok perempuan tengkorak ini yang saling beradu. Jadi kayak giginya itu ketemu dengan gigi gitu loh, beradu. Kayak dia tuh menggigit sesuatu tapi nggak menggigit apa-apa. Di situ aku freeze, aku bener-bener kayak nggak bisa gerak gitu kan. Lalu tangan tengkoraknya tuh menyibak daun pohon gitu disibak. Dia tuh seperti melihat ke arahku dan coba melangkah mendekatiku. Aku bener-bener takut setengah mati. Aku angkat sepeda milik adikku. Aku panggul, aku lari secepatnya. Aku banting ketika sampai rumah, aku banting sepeda adikku. Aku buka pintu, aku lihat ibuku sedang masak. Lalu aku peluk, aku bener-bener ketakutan, gemeter, yang bener-bener gemeter. Aku bilang, ibu aku habis lihat setan, aku lihat setan. Ibuku cuman meluk dan ngelus. Dan beliau cuman bilang, enggak. Habis itu aku langsung tenang, udah. Cuman dibilangin seperti itu aku bener-bener tenang banget. Jadi itu kisah pertama kali aku melihat jin yang menampakkan diri. Kita kembali ke cerita utama. Kisah utama ini keseluruhannya terjadi di sekolahku, sekolah SD ku. Waktu itu kalau gak salah aku kelas 5 SD ya. Jadi kelasku itu berada di paling barat, paling ujung. Jadi kalau dalam cerita ini, kelasku itu paling jauh dari tempat kejadian karena teror dan hal-hal yang meneror itu terjadi di kelas tengah, kelas 4, kelas 3, ruang perpustakaan dan ruang guru. Rumor dan pembicaraan soal gangguan-gangguan itu udah cukup lama ya, tapi kelasku itu belum. Kelasku itu tidak ada keganjilan ataupun teror sama sekali. Jadi aku acuh tak acuh, aku tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, tiba-tiba kelasku itu digabung dengan kelas tengah. Jadi ada satu mata pelajaran, kelasku digabung dengan kelas lain. Aku masih ingat sekali waktu itu gurunya guru killer. Ketika pelajaran dimulai, semua berjalan lancar seperti biasanya. Tapi di pertengahan pelajaran, hampir seluruh murid yang berada di kelas itu mendengar suara tangisan bayi. Kita semua seperti saling toleh menoleh, kayak memberikan sinyal, denger gak sih? Seperti ada suara tangisan bayi. Dan kita tuh denger semuanya. Kita denger semua kalau ada suara tangisan bayi yang berasal dari lemari yang berada di belakang meja guru. Aku juga yakin guru killer, ibu guru killer itu waktu itu juga mendengar suara tangisan itu. Tapi kita gak ada yang takut karena mungkin kita rame-rame ya. Dan itu juga siang hari. Setelah beberapa saat suara tangisan bayi itu hilang. Jadi timbul, hilang, muncul, hilang sampai benar-benar hilang. Tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba lemari yang tadi terdengar suara bayi
itu seperti bergetar, seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar, jadi memberontak di dalam itu, berisik suaranya. Dari situ kita semua mulai panik. Tapi di sisi lain kita juga takut kalau kita berisik, ibu guru killer ini pasti juga akan marah-marah ke kita. Akhirnya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Takut, tapi juga takut sama gurunya. Sampai akhirnya gurunya tuh notice kalau kita tuh udah mulai panik. Akhirnya guru itu emosi kan. Dia buka lemarinya. Dia bilang, nih gak ada apa-apa, kalian diem. Akhirnya kita semua diem. Dan di dalam lemari itu bener-bener gak ada apa-apa. Kayak cuma ada buku-buku berkas-berkas gitu doang. Gak ada apa-apa sama sekali. Itu adalah teror pertama yang aku mulai percaya dengan rumor yang sudah lama diperbincangkan, yakni tentang wewe gombel beranak. Jadi ada rumor mengatakan kalau di belakang sekolahku, jadi di belakang sekolahku tuh kayak ada area, di belakangnya lagi ada sawah, satu sawah, dan di samping sawah itu ada beberapa rumah warga yang sebagian kosong karena sebagian merantau. Dengar-dengar dari rumah salah satu warga, yang itu juga rumah dari kakak kelasku, di situ ada wewe gombel yang beranak. Tapi anaknya jahil, jadi anaknya suka kabur. Akhirnya wewe gombel tuh pusing nyariin anaknya. Jadi sering banget wewe gombel tuh muncul di siang hari mencari anaknya. Itu rumornya. Aku mulai sedikit percaya karena ada kejadian tangisan bayi. Lalu yang kedua, ketika aku berada di kelas, jadi waktu itu teror mulai merata ya. Gak cuman berada di kelas tengah saja. Kelas di sampingku, tiba-tiba mereka yang mejanya deket banget dengan jendela, yang jendela itu langsung terlihat belakang kelas, satu baris itu nangis semua. Nangis semuanya. Mereka bilang mereka melihat wewe gombel di belakang sekolah lagi duduk di atas batu bata yang ditumpuk gitu kan. Itu mereka bilang semuanya serba hitam, wajahnya mengerikan sekali, rambutnya keriting sampai bawah kaki, kuku-kukunya panjang, dan dia seperti sedang memanggil-manggil anaknya. Satu baris bangku melihat semuanya dan mereka menangis histeris ketakutan. Waktu itu pelajaran ya, jadi kami berada di kelas samping dan kita tuh gak bisa keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi di kelas samping. Tapi semuanya terbuka ketika teman-teman dari kelas samping itu menceritakan kejadiannya. Dan semakin hari itu ya, terornya bukannya mereda, tapi makin signifikan, makin merata. Teror-teror kecil. Aku ingat sekali waktu itu kita pakai seragam pramuka ya. Jadi ada satu pelajaran. Ketika pelajaran dimulai semuanya biasa saja. Tapi tiba-tiba dari dalam lemari guru itu seperti bergetar. Dan kejadiannya itu cepet banget. Lemarinya terbuka, ada anak kecil keluar dari dalam lemari dan dia lari kencang banget menerobos di kolong meja. Sampai di belakang dia hilang. Kita yang bener-bener semuanya ngelihat panik, shock. Tapi kita ditenangin guru dan kita juga merasa tenang. Mungkin karena keseringan kejadiannya tuh siang hari ya, jadi kita gak begitu takutnya.
banyak teror terjadi waktu itu, seperti mayoritas dari teman-teman itu mendengar suara bayi, sebagian juga melihat sosok wewe gombel tersebut, dan yang lebih aneh, sebagian itu melihat popok terbang. Aku seperti percaya nggak percaya ya popok terbang, tapi aku benar-benar melihatnya. Aku juga pernah melihat popok itu terbang. Jadi waktu itu pelajaran di kelas, tiba-tiba dari belakang kelas itu kan ada jendela besar kan, lumayan besar. Aku dan temanku perempuan yang duduknya di meja sampingku itu juga melihat popok terbang. Jadi satu kelas itu yang lihat cuman aku dan dia. Kita saling bertatap. Pas selesai ngeliat popok terbang itu kita kayak kaget, heran, tapi juga kita membenarkan, oh itu popok terbang. Artinya semua rumor dan pembicaraan itu memang benar adanya, nggak cuman karangan dan cerita belaka. Sampai puncak dari teror ini terjadi, tapi bukan pada kelasku ya. Aku juga kurang tahu, lupa waktu itu kelas berapa, karena posisi terjadi peristiwa itu ketika jam pelajaran. Jadi ada satu kelas itu yang mendapatkan tugas untuk belajar di perpustakaan. Ketika mereka belajar di perpustakaan, tiba-tiba sebagian dari mereka menjerit histeris, sebagian lagi kerasukan. Benar-benar kacau sekali. Mereka semuanya dikeluarkan dan kita semuanya seperti tidak boleh dikeluarkan dari kelas. Kita dicegah untuk melihat kondisi mereka. Kita kan bener-bener kepo banget ya, waktu itu kan masih kecil. Kita ngelihat dari jendela mereka dikeluarkan seperti dibariskan gitu. Mereka nangis semuanya, histeris. Dari situ kondisi belajar mengajar semakin tidak kondusif. Akhirnya kita dipulangkan lebih awal. Lalu malam harinya guru dan juga masyarakat sekitar itu mengadakan semacam selamatan ya di sekolah. Jadi dengan tujuan untuk mengusir wewe gombel ini. Dan hal itu berhasil. Sepertinya berhasil karena terornya semakin berkurang dan benar-benar hilang. Aku juga mendengar langsung dari kakak kelasku. Aku tidak bisa Aku tidak tahu dan tidak bisa membenarkan 100% cerita yang dari kakak kelasku ini. Jadi dia membenarkan kalau belakang rumahnya, jadi belakang rumahnya tuh salah satunya kamar neneknya. Kakak kelasku itu tinggal di rumah yang lumayan besar. Bapak ibunya tuh merantau, jadi dia tinggal di rumah hanya dengan neneknya. Jadi di tempat belakang itu katanya wewe gombel itu beranak. Lalu anaknya kabur dan sering banget mengganggu sekolah kita. Dan memang ada buktinya kalau itu. Sebenarnya nggak cuman sekolah kita yang diganggu ya, tapi masyarakat sekitar juga diganggu. Dan temanku juga bercerita bahwa neneknya tuh sering terbangun malam karena seperti terganggu gitu. Ketika dia bangun malam, dia lihat di sampingnya ternyata ada pocong yang terbujur di atas ranjangnya. Dan itu berkali-kali terjadi. Ini yang menceritakan kakak kelasku. Jadi seperti itu kisahnya. Itu adalah salah satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ya, karena benar-benar terjadi dan hampir seluruh sekolah diteror oleh anak dari wewe gombel ini, juga dari wewe gombelnya juga yang meneror kita gitu. Jadi sekian, see you next time.